Kemudian ayah, kalau sebelum berbuka ayah ya, jangan lupa ini namanya mengulang-ulang Pak ya, menjelang Ramadan. Makan dulu, minum dulu kalau mau minum. Minum dulu ayah ya, minum ya. Sah. Ya Pak ya, baru baca doanya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika afdortu. Artinya apa? Ya Allah, bagimu aku telah berpuasa, bagi dan kepadamu aku beriman, dan atas rezekimu aku telah berbuka. Sudah berbuka kian Pak, baru minum. Minum dulu baru mendoa. Jangan mendoa dulu, belum lagi minum Bapak. Nggak nyambung nanti sama doanya. Maksud Bapak? Kalau doanya kan aku telah berbuka, maka minum dulu. Bisa ya? Baru mendoa. Ya? Apa ya? Enggak salah ayah. Boleh juga nya duluan mendoa sebelum minum, tapi bagusan minum dulu baru mendoa. Yang kedua ayah, harus ada jadwalmu semua yang ada di ini. Jadwal imsak, jadwal berbuka. Jangan pakai masjid kalau ada jadwalmu dulu. Jadwal dulu, jangan masjid. Masjid itu adalah stasiun terakhir. Kalau tak ada jadwal dapatmu baru pakai masjid. Kenapa bisa begitu? Kejadian di Ar-Rasyid, udah kusampaikan samamu, di Ar-Rasyid Pinang Awan, Pondok Pesantren Modern Ar-Rasyid, rusak jam, rupanya kecepatan 1/4 jam kalau nggak salah. Diganti orang tuh baterai, enggak diapa, enggak di setel. Tiba-tiba ada murid kami, namanya si Wahyu, orang asam Jawa kalau nggak salah, azan dia masih kurang 1/4 jam lagi. Berbuka semua murid-murid santriwati. Gara-gara apa? Panduannya azan. Makanya Bapak nanti ada panduan Bapak. Tengok dulu. Saya pernah di Kota Pinang berbuka, masih kurang 2 menit lagi sudah berbunyi sirene. Saya tengok di jadwal. Saya belum berbuka. Maksudnya Bapak ini? Nanti takut kita ada anak-anak main-main di situ, dipencetnya sirene. Bapak pun berbuka. Sobat mau berbuka Bapak. Padahal belum waktu berbuka. Makanya wajib kita tahu kapan berbuka itu. Bisa ya? Bisa ya? Bisa. Ada jadwal di sini. Adanya Bapak ini, Bapak Al-Ustaz ya. Dari apapun adanya kadang-kadang dari Kota Pinang, jadwal-jadwal dibagi-bagi kan? Ya, minta orang Bapak sama Pak Ustadz kan? Ya, kalau nggak ada juga aplikasi apa namanya Android kan ada sekarang terbuka ya ayah ya. Pada jadwal baru, kalau tidak ada baru pakai masjid. Masjid itu stasiun terakhir. Misalnya pergi kita ke tebing tinggi, tak ada jadwal kita semua mulai dari masjid karena nggak bisa kita cari jadwal lagi. Bisa ya? Bisa ya? Nah itu dia. Kemudian selanjutnya ayah, kalau misalnya kamu nanti ayah belum mandi junub, masuk Ramadan, itu puasamu tetap sah. Ya, tidak mandi junub sebelum subuh, puasa kita tetap sah. Tapi yang bagus adalah mandi junub dulu kalau sudah melakukan ibadah dengan istri kita sebelum masuk Ramadan. Tapi kalau misalnya Bapak malas mandi, apakah puasa kita tetap sah? Hukumnya tetap sah. Karena baginda Rasul di kitab Fathul Mubin pernah pagi-pagi mandi di bulan Ramadan, tidak dilaksanakan mandi sebelum subuh. Ini menjadi dalil bagi kita boleh setelah subuh mandi puasa Ramadan. Bisa ya? Ya? Maksudnya ini. Apanya ya? Sholat subuh kan setelah mandi. Maksud ayah kan? Berpagi-pagi Nabi belum mandi, dia di waktu subuh itu siap masuk lagi subuh baru mandi Nabi, baru mengerjakan subuh. Maksudnya yang bagus itu mandi dulu sebelum subuh biar agak bagus puasa kita. Itu bisa ya. Yang intinya tinggalkanlah mencakapi, tinggalkanlah mengadu domba, menggibah, berdusta di bulan suci Ramadan. Dan satu lagi ayah, jangan sampai masjid Sidorejo ini 7 miliar tapi penghuninya cuma sedikit. Bisa ya, gak perlu 7 miliar, 10 juta pun harga masjid itu, yang penting orang di dalamnya banyak ya. Itu yang perlu ya Pak. Berapa kadang-kadang banyak apanya, yang bangun tower lah
bangun inilah, bangun menara lah. Memang tujuan menara apa? Supaya suaranya pancarannya jauh. Buat aja tiang panjang ke atas, kan? Pakai bambu. Kalau memang suara yang mau apa? Kalau enggak buat pemancar radio. Radio pun apa yang ada di sini, Pak? Kalau memang panjang, ini enggak. Tujuannya itu apa loh ayah? Supaya berhias, supaya cantik. Iya enggak apa-apa, tapi penghuninya pun sebanding lah. Maksud ayah kan? Bisa kira-kira ayah? Jangan banyak-banyak ayah ya. Orang ayah pun tengok udah masak ini. Udah masak tengok orang ayah kan. Tak apa-apa dibilangin sampai ini kata orang ayah kan. Yang intinya selesaikan urusan sebelum malam. Ada kira-kira yang kita diskusikannya? Ada? Ada nggak ada kan? Pulang kita kan? Ada ya? Ada? Hah? Ada yang mau bapak tanya biar kita diskusikan? Ada, ini ada kan? Ada. Baik, ada lagi ayat yang mau Ada banyak. apa ya? Silakan. Ini banyak mengajarkan masa duluan lah, dulu kan? Baik, ada kira-kira ayat yang mau didiskusikan biar kita diskusikan di sini ya. Tadi Ustaz masalah umur apa udah nggak ditentukan Ustaz? Katanya nggak bisa dipanjangkan lagi kalau. Baik ayah andaku, orang tuaku, masalah umur itu sudah ketetapan daripada Allah Ta'ala di lauh mahfuz di alam azali. Tapi hidup ini ayah ada yang namanya usaha. Rezeki sudahkah ditentukan? Rezeki sudah, tapi bukan berarti kita tidak berusaha. Itu ayah, namanya usaha. Misalnya panjang umur kita buatlah berbakti sama orang tua. Basidokah kita tetap pendek umur, kan sudah kita buat usaha. Maksudnya kan usahanya ini yang diajarkan Nabi, dipanjangkan umur katanya. Usaha menyambung silaturahim juga termasuk memanjangkan umur, kan? Si kita gemar menyambung silaturahim tapi tetap pendek umur, berarti kan usaha sudah dijalankan. Maksud ayat kan? Jadi rezeki sama umur sama, tidak beda. Maksudnya ayat bukan berarti kita hanya menerima, tidak begitu ahli sunnah wal jamaah. Tetap ada usaha. Banyak kok orang yang berbakti sama orang tua pendek umur, banyak. Tapi kalau kita buat, Nabi sudah memberikan anjuran berbakti memanjangkan umur. Maksud ayat kan? Ya, bukan bertentangan ini dengan akidah azwajah ahli sunnah wal jamaah, tidak. Ini namanya usaha. Jadi kalau sudah meninggal kedua orang tua Ustaz, Apabila sudah meninggal kedua orang tua kita, datang sahabat Nabi kepada Rasulullah, Rasulullah, orang tua saya sudah meninggal, bagaimana saya berbakti? Nabi bersabda, man zara qabra walidayhi au ahadihima, ya, man zara qabra walidayhi au ahadihima, siapa yang menziarahi kuburan orang tuanya, dua-duanya atau salah satunya, kalau satu yang meninggal, kutiba barron, dia akan ditulis menjadi anak berbakti setiap Jumat, di kulli Jumat. Jadi caranya untuk mendapatkan berbakti adalah bersiarah ke makomnya setiap Jumat. Yang kedua apa? Disebutkan di kitab Tarbiyul Ghafilin, sambung kembali hubungan-hubungan yang disambung orang tua kita masih hidup. Jangan setelah dia meninggal putus. Yang ketiga, solihkan diri kita, sembahyang, kerjakan ibadah, ini yang berbakti sama orang tua. Bisa ya? Masih bisa berbakti. Jadi caranya baikkan diri kita, kemudian sambung hubungan-hubungan orang tua kita, ziarahi kuburan dia sekali si Jumat. Satu lagi yang dibilang ayah ini, yaitu mendoakan dia terus menerus dan menghadiahkan yang baik-baik kepada. Bisa ya? Baik, ada ya pertanyaan ini? Kita di kan untuk umur panjang dia kan ada situ baca Al-Quran jadi ini semua banyak ini masalah apa juga di Quran bisa jadi apakah memang bahasa Arab itu lain yang pengarang itu lain juga apanya gitu tapi yang saya dapat gitu kan. Jadi 2 tahun yang lalu saya baca itu begini pala yang sekarang ini ada berbeda translate-nya gitu. Terjemahnya? Iya betul. Jadi apakah memang bahasa Arab ini begitu kan gitu kan? Jadi saya bawa ini udah itu kedua ada situ itu yang sastra itu kan situ masalah apa ya bumi yang luas dan masalah rezeki ini kan. Jadi macam apakah memang masih relevan ayat itu gitu?
di ayat 100 itu. Kalau limpah ya Al-Quran dari Tuhan yang masa tidak ada perubahan Al-Quran. Iya, iya, berarti kan ini agak sekian gitu. Saya baca translate ini. Dorong ini kan berbeda gitu Pak Ustaz. Saya tanda saja. 100. Iya. Mana? Sapi kan, ini kan. Iya. Yang Nah, ini ada dua Al-Quran saya baca, dua tahun lalu ini. Yang setelahnya inilah yang saya masih dalam membaca ini. Yang ini agak berbeda deh, translate-nya gitu. sebenarnya tidak ya, penerjemahannya yang berbeda itu. Nah, iya, itu makanya Cuman berbeda gitu. Ada namanya revisi penerjemahan. Dulu kan penerjemahan pertama dipelopori oleh Hasbi As-Siddiqi dari Aceh dan masuklah beliau.